Selamat pagi Tuhan, kiranya pagi ini kami diberkati dengan segala perkataan-perkataan Engkau, sehingga kami percaya Tuhan, setiap perkataan Engkau kami percaya dan kami lakukan menjadi perkara yang besar. Sebab itu, hidup dan mati kami Tuhan memang ditentukan oleh perkataan. Perkataan daripada Engkau lah yang memberikan suatu masa depan yang jelas, dan hanya dengan perkataan daripada Engkau lah kami bisa hidup. Biarlah pagi ini Tuhan kami memperkatakan firman Engkau menjadi perkataan yang ajaib, mengubah hidup kami. Yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, yang tadinya sesuatu yang tidak diharapkan menjadi diharapkan. Selamat pagi Tuhan, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi yang luar biasa. Dan hari ini mungkin saudara bertanya, kenapa saudara bisa menikah dan punya anak? Apa penyebab Bapak Ibu Saudara sekalian menikah dan punya anak? Bukankah itu karena perkataan? Mengapa Bapak Ibu Saudara sekalian bisa hidup dan bisa seperti ini? Bukankah karena perkataan? Mungkin kita berpikir bahwa ternyata perkataan itu mempunyai kuasa. Kekuasaan dari perkataan itu seberapa besar sih? Kita mendengar kalimat bahwa mulutmu adalah harimaumu. Berarti kita diajarkan untuk berkata-kata dengan perkataan yang tersusun dengan rapi. Karena segala perkataan kita akan mengena pada kita. Nah, bagaimana perkataan itu menjadi suatu gerakan yang luar biasa menyebabkan hidup kita berubah. Saya katakan, pada saat kita mempercayai perkataan itu menjadi perkataan yang dilakukan, maka perkataan itu menjadi hidup kita. Dari mana hal itu terjadi? Nah, Alkitab dengan jelas memberikan pengertian pada kita dengan perkataan yang luar biasa. Kita akan buka di dalam Amsal 18 ayat yang ke-21 mengatakan demikian dengan jelas. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka mengemakannya, ia akan memakan buahnya. Jadi Bapak Saudara sekalian, hidup dan mati kita dikuasai oleh lidah. Oleh sebab itu Bapak Saudara sekalian, mari kita mulai belajar bahwa kalau mulut kita adalah harimau kita, hindari. Saya katakan di tema awal itu adalah asma, yaitu asal mangap. Sehingga kita berpikir perkataan itu adalah tidak penting. Saya katakan dengan asma, maka hidup kita. Jangan kaget pada saat ini kita mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan. Dari mana saya bisa berkata demikian? Ternyata Bapak sekalian, ada seorang ahli yang mengatakan, yaitu dari Jepang, bernama Masaru Emoto. Masaru Emoto ini mengadakan riset kepada air, dan di air itu ditemukan hal-hal yang ajaib. Ajaibnya dari mana? Masaru Emoto membuat dua wadah. Wadah pertama dengan wadah kedua. Wadah pertama, dia selalu memperkatakan kata-kata yang indah. Dan wadah yang kedua, dia selalu memperkatakan dengan perkataan yang kasar, kotor. Hasilnya ternyata kristal-kristal dari air itu membentuk suatu kristal yang indah pada saat ada perkataan yang positif atau yang baik atau perkataan yang memberikan masa depan. Dan dibuktikan yang kedua adalah dengan perkataan-perkataan yang kasar, yang tidak berkenan, dan kita melihat bahwa kristal-kristal itu rusak dan mempengaruhi baunya. Jadi bau yang dengan perkataan positif itu menimbulkan bau yang harum, tapi di dalam perkataan yang negatif itu muncullah bau yang tidak diberkenan di hidung kita. Apa yang terjadi Bapak Saudara, kita ambil kesimpulan. Kenapa Amsal ini mengatakan bahwa hidup ya dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka mengemakannya akan memakan buahnya. Dari mana? Bapak Saudara sekalian, tubuh kita ini terdiri dari 70% air. Bapak Saudara sekalian, masa depan, kebahagiaan hidup kita, sesuatu yang diharapkan oleh hidup kita, ternyata Alkitab tidak berbohong dan Alkitab sangat saintis. Bapak Saudara sekalian, dengan pembuktian dari riset Masaru Emoto, membuktikan bahwa hidup kita ditentukan oleh perkataan kita. Kenapa? Karena tubuh kita ini terdiri dari 70% air. Nah, apa yang kita perkatakan mempengaruhi di dalam cairan tubuh kita. Akibatnya apa Bapak Saudara sekalian? Ya buahnya itu. Oleh sebab itu Bapak Saudara sekalian, banyak kan cerita-cerita mengatakan bahwa kenapa hidup itu ditentukan oleh perkataan. Karena perkataanlah yang menentukan hidup kita. Dan bahkan Yesus pun selalu berkata sama kita bahwa segala
suatu yang kamu kehendaki, supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Di dalam Matius 7 ayat 12 mengatakan, Yesus menasihatkan kepada kita, kalau orang mengikuti apa yang kau katakan, lakukan apa yang kau katakan, dan lakukan sesuai dengan kau katakan. Oleh sebab itu orang akan mengenal kita, orang akan lihat kita, dan dari perkataanlah membentuk suatu kehidupan. Dan Yesus sendiri kan tahu bahwa orang itu cenderung hipokrit atau munafik. Jadi dia bisa hanya berkata-kata supaya orang percaya sama kita. Padahal kalau perbuatannya tidak sinkron dengan perkataannya, maka yang saya sebut itu asma, asal mangap. Jadi Bapak Saudara sekalian, hati-hati dengan hidup kita, hati-hati dengan masa depan, dan hati-hati dengan segala hal-hal yang kecil dalam hidup kita. Karena di dalam tubuh kita terdiri dari 70% air, dan riset membuktikan, jikalau kita memperkatakan perkataan yang tidak beriman, memperkatakan perkataan yang selalu frekuensinya rendah, memperkatakan perkataan yang selalu madesu, itulah hidup kita, itulah masa depan kita. Oleh sebab itu, jika riset daripada Masaru Emoto, kemudian firman Tuhan dari Amsal, kemudian dari Yesus sendiri, itulah membuktikan bahwa hidup kita terdiri dari berapa besar perkataan kita, berapa hebat perkataan kita, dan berapa luar biasanya setiap perkataan kita yang kita lakukan. Itulah masa depan kita. Itulah berkat kita. Amin, firman Tuhan.